Halo teman-teman, kenalin, aku Arlita dari Teknologi Pendidikan UNY tahun 2024. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu belajar mandiri. Simak sampai habis ya teman-teman. Mari kita mulai. Tapi, apa itu belajar mandiri? Jadi, belajar mandiri adalah proses pembelajaran di mana individu secara aktif mengambil tanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Dan ini melibatkan inisiatif untuk mengidentifikasi tujuan belajar, memilih metode pembelajaran sesuai, dan meluncurkan kemajuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya ada konsep belajar mandiri. Nah, konsep belajar mandiri ini dilepaskan dari ide bahwa pelajaran harus bersifat aktif dan melibatkan partisipasi penuh dari siswa. Nah, dalam konteks ini, siswa diharapkan untuk yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang ingin dipelajari. Yang kedua, menentukan cara dan waktu belajar yang paling efektif bagi mereka. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai sumber belajar termasuk informasi, teknologi, buku, atau materi pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya ada pedagogi, andragogi, dan hudagogi. Tapi apa sih hubungan dari ketiganya itu dengan belajar mandiri? Nah, jadi hubungannya itu adalah belajar mandiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep pedagogi, andragogi, dan hudagogi karena masing-masing menggambarkan pendekatan berbeda dalam proses pembelajaran berdasarkan usia dan kemandirian peserta didik. Yang pertama ada pedagogi. Nah, pedagogi ini merupakan metode pembelajaran yang paling ditujukan untuk anak-anak. Dalam pedagogi ini, peserta didik sangat bergantung kepada guru yang mengarahkan belajar mereka. Dan proses belajar ini biasanya terstruktur pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya ada andragogi. Nah, di andragogi ini dikenal sebagai mengajar orang dewasa karena seorang guru berperan sebagai fasilitator aja. Dan dalam andragogi ini, peserta didik diharapkan lebih mandiri dan aktif dalam mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi sendiri. Pembelajaran ini lebih fokus pada kebutuhan dan pengalaman peserta didik tersebut. Yang terakhir ada hudagogi. Hudagogi merupakan perkembangan dari andragogi yang tadi. Di sini yang menekankan pembelajaran adalah melalui kesalahan. Nah, dalam hudagogi, peserta didik ini memiliki kontrol penuh atas pembelajaran mereka, termasuk menentukan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara untuk mempelajarinya. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan seorang individu. Nah, berikut adalah tabel perbedaannya. Nah, di pedagogi, andragogi, dan hudagogi ini juga bisa digambarkan dengan bentuk piramida, di mana di dasar piramida terdapat pedagogi, di mana ketergantungan pada guru sangat tinggi. Di tengahnya terdapat andragogi, di mana peserta didik mulai mengambil inisiatif dalam belajar. Dan yang di puncak piramida adalah hudagogi, di mana peserta didik sepenuhnya mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya ada self-regulated learning atau biasa disingkat dengan SRL. Nah, SRL ini adalah proses di mana individu secara aktif mengatur dan memonitor belajar mereka sendiri, termasuk aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, SRL ini melibatkan 4 komponen utama, yaitu perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. SRL ini lebih menekankan kepada kontrol internal dan pengaturan diri dalam proses belajar. Siswa yang terlibat dalam SRL fokus pada bagaimana cara mereka belajar dan bagaimana strategi yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan akademik tersebut. Selanjutnya ada self-directed learning atau biasa disingkat dengan SDL. SDL ini adalah pendekatan di mana individu mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, menentukan tujuan, memilih sumber belajar, serta menyebarkan hasil belajar. Nah, SDL ini seringkali dikaitkan dengan pembelajaran orang dewasa. SDL ini lebih atau menekankan pada kontrol eksternal dan kemampuan individu untuk mengatur proses belajar mereka sendiri tanpa bergantung pada instruksi orang lain. Ini mencakup aspek inisiatif dan tanggung jawab pribadi dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah self-determined learning.
Self-determined learning ini lebih fokus pada kemampuan individu untuk menentukan tujuan belajar mereka sendiri dan memiliki kontrol kendali atas proses hasil belajar mereka. Self-determined learning ini juga bisa diartikan sebagai belajar dari pengalaman, apa yang ingin dia pelajari lagi atau perbaiki lagi. Ini seringkali terkait dengan motivasi intrinsik dan otonomi dalam pembelajaran. Nah, self-determined learning ini menekankan pada kebebasan individu dalam memilih cara belajar dan menetapkan tujuan yang sesuai dengan minat serta nilai pribadi mereka. Ini mencakup aspek motivasi yang lebih dalam dibandingkan SRL dan SDL yang tadi. Perbedaan SRL, SDL, dan self-determined learning. Apa itu? Nah, di sini ada tabel perbandingan perbedaan SRL dan SDL serta self-determined learning. Kalau dilihat dari aspeknya, SRL ini mengatur dan mengendalikan pembelajaran sendiri. Kalau SDL mengambil inisiatif dalam menentukan pembelajaran, self-determined learning menetapkan tujuan pembelajaran secara mandiri. Untuk fokus utama, SRL berfokus pada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau SDL berfokus pada kebebasan memilih materi dan metode pembelajaran. Kalau self-determined learning ini tujuan yang bermakna dan pencapaian mandiri. Untuk selanjutnya adalah peran pembelajaran. Untuk SRL, aktif dan bisa dipandu. SDL, sangat aktif dan mandiri. Untuk self-determined learning, proaktif dalam menetapkan tujuan. Untuk contohnya, SRL, contohnya membuat rencana belajar atau refleksi. Untuk SDL ini memilih topik dan sumber belajar mereka sendiri. Dan self-determined learning ini menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi sebagai konsep dasar belajar mandiri. Jadi motivasi adalah pendorong utama dalam belajar mandiri. Karena tanpa motivasi yang kuat, siswa itu cenderung kurang berinisiatif dalam proses belajar mereka. Penerapan teknik motivasi ini seperti menetapkan tujuan yang berarti dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi motivasi ini terdapat dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari individu itu sendiri. Bagaimana keinginan dia untuk belajar demi kepuasan sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik ini lebih berasal dari faktor luar, seperti penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Nah, motivasi ini berfungsi sebagai pendorong yang memicu individu untuk memulai, mempertahankan, dan menyelesaikan proses belajar. Siswa juga memiliki motivasi tinggi dan cenderung lebih aktif dalam mencari sumber belajar dan berinisiatif untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Materi selanjutnya adalah konsep belajar mandiri dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi, dalam PJJ ini, konsep belajar mandiri itu sangat penting karena siswa itu harus mampu mengatur waktu dan sumber daya mereka sendiri tanpa kehadiran visi pengajar. Nah, teknologi seperti platform e-learning itu mendukung akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Selain itu, terdapat juga strategi belajar mandiri. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yaitu siswa perlu menetapkan tujuan belajar yang jelas untuk memotivasi diri mereka sendiri. Yang kedua, mengelola waktu, itu membuat jadwal dan yang konsisten sangat penting untuk menjaga disiplin. Dan yang ketiga adalah menggunakan sumber daya atau memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti modul, video, dan forum diskusi online untuk mendukung proses belajarnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri. Nah, prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar, terutama dalam konteks pendidikan jarak jauh yang tadi. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang dapat ditetapkan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Nah, menentukan tujuan belajar yang jelas itu membantu siswa fokus pada apa yang ingin dia capai, dan ini memberikan arah dan motivasi dalam proses belajar sehingga siswa lebih berkomitmen untuk mencapainya. Yang kedua adalah strategi belajar yang sesuai. Nah, siswa ini perlu menemukan strategi belajar atau metode yang paling efektif bagi mereka, seperti membaca, merangkum, atau berdiskusi. Ini memilih strategi yang sesuai dengan proses belajar lebih menyenangkan dan meningkatkan pemahaman materi. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi diri sendiri secara berkala. Nah, maksud dari secara berkala ini, siswa itu
bisa mengevaluasi dirinya sendiri untuk merefleksikan kemajuan mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyesuaikan strategi belajar jika diperlukan lagi. Jadi untuk mengukur sejauh mana sih tingkat pemahaman diriku sendiri, seperti itu. Yang terakhir adalah membangun lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Siswa harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, bebas dari gangguan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah dukungan teknologi dalam belajar mandiri. Nah, teknologi memberikan alat seperti aplikasi pembelajaran, forum diskusi online, dan sumber daya multimedia yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan akses informasi yang lebih luas. Contohnya, yang pertama adalah platform e-learning. Nah, platform pembelajaran online memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja kan. Yang kedua adalah aplikasi pembelajaran interaktif. Aplikasi yang dirancang khusus untuk pendidikan, seperti aplikasi Gamified atau membuat pembelajaran lebih menarik. Elemen permainan seperti poin dan lencana dapat memotivasi siswa untuk lebih terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, aplikasi ini juga sering memberikan umpan balik langsung yang membantu siswa memahami kemajuan diri mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah model-model pembelajaran untuk pengembangan keterampilan belajar mandiri. Model-model pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan belajar mandiri mencakup berbagai pendekatan yang dapat dirancang untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam proses belajar. Nah, di pendekatan ini ada 3 model penting. Yang pertama adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang kedua, model planned learning. Dan yang terakhir adalah model flipped classroom. Yang terakhir adalah instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Nah, dalam perkembangan keterampilan belajar mandiri, beberapa instrumen penting dapat digunakan untuk mengukur dan mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, ini ada 3 instrumen utama, yaitu kuesioner, refleksi jurnal, dan rubrik penilaian. Untuk kuesioner itu biasanya terdiri dari pernyataan yang diukur dengan skala Likert, yang memungkinkan siswa untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tertentu terkait kemandirian belajar. Ini juga bisa diambil manfaatnya, yaitu memberikan informasi kuantitatif yang berguna untuk pengambilan dan analisis kebutuhan dalam peningkatan program pembelajaran. Yang kedua, membantu guru dan pendidik memahami tingkat kemandirian belajar siswa serta faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan tersebut. Yang kedua tadi ada jurnal refleksi. Ini adalah alat yang digunakan untuk siswa mencatat pengalaman belajar mereka secara pribadi. Nah, melalui jurnal ini, siswa itu dapat merefleksikan proses belajar, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan. Yang terakhir adalah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini adalah instrumen yang digunakan untuk menilai keterampilan belajar mandiri berdasarkan kriteria tertentu. Rubrik ini memberikan panduan jelas tentang apa yang akan diharapkan dari siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sekian teman-teman pemaparan materi mengenai belajar mandiri selama 1 semester ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman buat yang nonton video ini ya. Dan materi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep belajar mandiri serta istilah-istilah yang terkait dalam konteks pendidikan modern. Nah, dengan pemahaman ini diharapkan teman-teman bisa lebih proaktif nih dalam mengatur proses pembelajaran sendiri dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran. See you!